harta koruptor. Ya. Memang betul pola berpikir masyarakat itu harta koruptor. Harta koruptor milik siapa? apakah milik rakyat atau gimana? Maka pada hukum asalnya kalau memang diketahui tentang itu harta koruptor, itu dikembalikan kepada apa? Sabilud dumu'i sabilun murih tanahhad ya sahi kay tastarih wa buth ad-du'a al-khafi as-sarih yas'ak al-fada'ur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, qadarullah di kesempatan ini kita akan menyelesaikan hadis terakhir dalam Arba'ina Ahkam Al-Mundhiri. Terakhir kita rencananya sebelum Ramadan, tapi Allah menakdirkan hari ini insyaallah. Jadi di kesempatan yang akan datang, insyaallah kita membahas kitab yang lain. Ya. Kita masuk di hadis yang ke-40. Hadis ke-40 disebutkan oleh beliau adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-haditsul arba'un. Hadis yang ke-40. An Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yuqta'u yadus sariq illa fi rubu'i dinar fasa'idan. Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah ini bersabda, tidak boleh dipotong tangan yang mencuri di bawah 1/4 dinar, atau maknanya yang mencuri 1/4 dinar ke atas itu layak dipotong tangannya. Jadi layak dipotong tangannya. Seperti ini hadisnya. Hadis ini ringkas karena menceritakan tentang dipotong tangan. Tapi kita lihat bahwa
pembahasannya luas. Karena di sini membahas tentang hudud. Kemarin kita membahas tentang bab hukuman perzinahan dan bab tentang al-hudud, tentang bab jinayat. Ini adalah pembahasan tentang fikih Islam yang mungkin hari ini tidak banyak terrealisasi, dan yang masih merealisasikan tentang hukum hudud, hukuman yang ditetapkan secara agama, hanya di segelintir negara-negara kecil dari negara Islam. Ya, dibandingkan dengan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, negara-negara Islam cuma 1-2 mungkin. Yang masih sekarang kita tahu adalah mungkin di Saudi Arabia, ya, seperti itu. Masih menegakkan hukum, ya, walaupun mungkin berkaitan dengan apakah tuntas seluruh syariatnya dan enggak, itu para ulama pun mengatakan tidak. Tapi seandainya pun tidak sampai kepada kesempurnaan, masih apa? Masih mengembalikan urusan kepada Islam di situ. Ini dikatakan oleh para ulama. Ini diantara seperti umpamanya apa? Al-Qisas, itu kisos, atau umpamanya had tentang had perzinahan, muhsan wa ghairu muhsan, ada yang dicambuk atau sampai dirajam, dan kita telah bahas kesempatan yang lalu. Kemudian ada juga tentang apa? Pencurian, dan ini yang kita bahas, dan kita akan sedikit membahas tentang pencurian, dan termasuk pencurian nanti yang akan kita sentuh adalah tentang korupsi. Yang selama di negeri kita korupsi, ya, itu termasuk pencurian, termasuk macam-macam pencurian, seperti ada gosok, ada yang lainnya. Kalau di kita gosok itu disebutnya ngutil, yang barang-barang kecil gitu kan, seperti itu. Yaitu adalah maduna rubu dinar, yang nilainya di bawah 1/4 dinar, seperti itu. Maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Pertama, di dalam Al-Qur'an tentang pencurian ini, itu adalah mengambil harta orang lain atau mengambil hak orang lain dengan tanpa halal, itu mencuri. Dan pencurian seperti apa yang memang mendapatkan hukuman ini? Dalam pencurian, ya, ikhwah, kita tahu bahwa salah satu dosa yang sangat harus kita hindari, ya, adalah dosa ketika dosa tersebut berkaitan dengan hak adami. Ya. Dan yang dijelaskan di sini tidak menjelaskan tentang tarhib tentang kita menunaikan hak adami, enggak. Tapi di sini menjelaskan fikihnya. Tapi sedikit saya akan sampaikan tentang apa? Tarhib, ancaman berkaitan dengan mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain itu sesuatu yang sangat besar, dan itu tidak bisa ditunaikan kecuali nanti ketika di hadapan Allah. Kalau tidak diistihlal, diminta dihalalkan, direlakan sebelum meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu madlamah fid dunya, falyatahallal min qabli an la yanfa'a dinar wala dirham." Nabi SAW bersabda, siapa yang punya kedoliman kepada makhluk, segera minta dihalalkan, minta lulubaran. Kata di orang lamun tas lebaran lulubaran, ya. Maka disebut lebaran teh sebab tina lulubaran, ya. Walaupun itu ya bukan syariat khusus karena tidak ada dalilnya. Pas lebaran lulubaran. Cuma biasanya dikait-kaitkan biasa. Lamun tas ngebersihan jiwa hati ku ibadah, bersihan jiwa orang di tengah-tengah manusia.
puasa na hablum minallah, lebaranana hablum minannas gitu kan gitu kan. Itu kaidah dengan Allah alam itu. Tapi kalau dikatakan sebagai syariat ya butuh dalil khusus. Makanya setelah itu muncul lagi. Kalau setelah Ramadan setahun sekali. Berarti apa? Lamun sapoe berarti tas salat fardu kan gitu. Makanya tas salat fardu berjamaah lulubaran gitu. Gitu kan. Oh itu. Nusa minggu sekali berarti tas Jumatan gitu kan. Biasa itu. Itu di kenapa? Kembali kepada kaidah umum. Hablum minan nas, hablum minallah gitu. Itu adalah dalilnya betul tapi kaifiat ittiba'nya dan yang paling tahu tentang hablum minallah hablum minannas adalah Rasul dan para sahabatnya. Falam yarid dzalika syari'atan minhum. Dan dari tengah mereka tidak muncul dianggap sebagai sebuah syariat. Kalau jadi pada saat itu bukan sebuah syariat, maka hati-hati jangan sampai hari ini dianggap sebuah syariat khusus dalam kaifiat. Ya. Kan tapi intinya Pak, lulubaran itu adalah satu tanggung jawab dari perbuatan kita. Seseorang itu harus menghindari ukubah di akhirat. Ya. Harus menghindari ukubah di mana? Di akhirat itu kan. Harus dihindari. Karena lebih dahsyat. Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu khairan, ajjala lahul uqubah fid dunya. Orang yang Allah kehendaki baik, maka Allah segerakan hukumannya di mana? Di dunia. Jadi lamun orang tara katimpa musibah di dunia gitu kan. Kudu loba ya, sementara loba dosa gitu kan. Dosa teh asa minum tapi ubahna teh asa jarang gitu, asa teu meunik. Orang teh salamet we gitu, gering tara, ieu tara dan seterusnya kan. Itu hendaklah mencurigai diri. Bukan apa? Ini khawatir itu istidraj. Gitu kan. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis itu man yuridillahu bi'abdihi syarr, ketika idza aradallahu bi'abdihi syarr, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya itu adalah keburukan. Ya. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akhirkan dihukum hatta yuwaffiyahu yaumal qiyamah, sampai ditunaikan pada hari kiamat. Jadi ditangguhkan, yu'ajjilu, ditangguhkan. Kalau umpamanya hamba itu dikehendaki baik, disegerakan. Makanya bagi seorang mukmin itu ketika datang musibah itu kadang-kadang kabar gembira. Alhamdulillah, akhirnya ingat dosa naon gitu kan. Gue tobat ke Allah gitu. Cuma yang jadi masalah kita hari ini kadang-kadang tidak merasakan bahwa kita sedang ada musibah. Itu dulu yang parah. Ketika hati kita tidak merasakan itu musibah, tapi ketika hati kita merasakan musibah sadar. Gitu kan. Nah, yang lebih berat itu ketika kita tidak merasakan kita berada dalam sebuah musibah. Contoh umpamana ayeuna ekonomi berat. Kadang-kadang tengah rasa musibah. Kadang-kadang kalau kita lebih menyebutkan, wah, urang nawe kudu terus-terus semangat itu. Betul dari sisi prakteknya. Cuma kan kita harus menyadari tidaklah muncul umpamanya ekonomi berat dan seterusnya kecuali karena dosa, dan itu adalah bagian dari ukubah. Yang pertama kali harus disadarkan adalah dosa apa dalam hal ini. Orang sekarang ketakutan dengan dolar berapa? 18.000, 17.000 dan seterusnya. Yang pertama harus dilihat itu adalah apa dosanya yang telah diperbuat di negeri ini sampai rupiah itu tidak punya harga diri. Gitu kan? Itu yang harus jadi kan. Dan betapa betapa. Nah, maka kalau umpamanya itu diketahui tentang hal itu adalah musibah, orang mukmin akan menyadari. Tapi dengan adanya musibah itu justru bagi seorang muslim itu adalah bagian dari sebuah wasilah dia mendapatkan kebaikan. Karena Allah mengatakan idza aradallahu bi'abdihil khair. Ya. Ketika Allah menghendaki hambanya baik, ajjala lahul uqubah fid dunya. Hukumannya disegerakan. Ya. Tiba-tiba antum diambil hartanya, tiba-tiba antum kena musibah secara fisik, tiba-tiba saudara kita terkena yang dampaknya kepada kita.
Wah, banyak sekali hal-hal itu. Itu adalah sebagai teguran kepada kita nih apa yang kita lakukan. Namun orang ngerasa asa terbuka dosa, kan nggak mungkin orang seperti itu. Kan seperti itu. Nyebutkan dosa asa orang dosa naon gitu ya. Asa mungkin ini sebenarnya apa perbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum bidzarra wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'alakum anhar. Itu istighfar. Ya. Sehingga ada keburukan istighfar menjadi kenikmatan. Oleh karena itu apa? Sebagian ulama berkata bahwa orang terkena musibah bagi seorang mukmin itu syukur. Jadi orang yang terkena musibah bagi seorang mukmin itu adalah bagian dari sesuatu yang syukur, bukan syukur karena musibah. Tapi syukur karena apa? Dampak dari musibah tersebut. Oh, kena musibah kayaknya nanti orang tadi lubaran kan gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, musibah nak kena dosana tadi hampura kan berat. Dan sabab ternyata dosana kaitan jeung batur, mengambil hak orang lain, mengambil hak anak yatim, ya, mengambil hak saudaranya, ya kan seperti itu. Makanya kan dalam bab warisan nyokot hak batur gitu kan, manehna ripuh di dunia teh, da can kapangi jelema nu ngarebut apa harta warisan jadi beunghar deui can kapangi, pasti balangsak ripuh. Walaupun dia itu biasanya aset-asetnya kemana-mana jadi hutang, jadi apa, sampai kadang-kadang meninggal dalam meninggalkan hutang yang memang tidak menyisakan asetnya sama sekali. Kenapa? Karena di situ mengambil hak orang lain. Musibah nak kena, dosana tadi udah kan nunggu ya kayak ditebus. Pas datang ke akhirat tadi tanya mana hak abdi cenah bukan. Biasalah teu meunang baheula di dunya ge. Gitu kan? Ayeuna abdi mah hoyongna di mana? Diselamatkan tina neraka. Padahal semuanya sedang berebut ingin selamat dari neraka. Benar. Maka Nabi mengatakan, man kana lahu madlam. Orang yang punya kedoliman kepada manusia di dunia, hatta dalam hutang kan? Anda ulang-ulang ya, hatta dalam hutang. Matalul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda bayar hutang ketika dia mampu itu kedoliman. Atau orang yang berhutang padahal dia tidak mampu dan tidak ada kemauan untuk membayar itu kedoliman. Zulmun di situ. Yahillu 'irduhu wa 'uqubatuh. Kehormatan dan dihukumnya itu ditakzir itu halal kata Nabi SAW. Nabi mengatakan orang yang punya kedoliman, orang yang menghutang kenapa? Karena kalau dia belum dibayar hutangnya, Nabi SAW mengatakan silakan salatkan, aku nggak mau. Nabi mengatakan apakah dia punya hutang? Kata sahabat yang lain, ada 2 dinar. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah huma alayya. 2 dinar saya tanggung. Setelah Nabi mengatakan apa? Shallu ala akhikum. Silahkan salatkan saudaramu. Saya enggak kata. Oh, sahabat mengatakan kaget. Gara-gara 2 dinar coba. Nabi SAW enggak mau nyolatin. Kenapa? Karena itu fasaqah. Zulmah. Karena itu kefasikan dan kezaliman. Az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Mana Abu Qatadah huma alayya. Saya jamin yang 2. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi SAW menyolat. Kemudian Abu Qatadah menceritakan setiap Nabi bertemu fama balu dinaran. Ya Abu Qatadah. Abu Qatadah, 2 dinar itu sudah dikerjakan sampai mana? Bagaimana kabar yang 2 dinar tadi? Nah, setelah panjang beberapa waktu ketemu lagi dengan Nabi, ditanyakan hal itu, apa kata Abu Qatadah? Qad qadaituhuma ya Rasulullah. Aku telah lunasi 2 dinar itu. Apa kata Nabi SAW? Fal'an barudat. Hari ini, ya setelah sampai itu, hari ini dia baru merasakan dinginnya kuburan. Allahu Akbar. Kubur. Sehingga ulama mengatakan bahwa bayangkan kita punya hutang. Itu kan. Jangankan orang kita, syahid saja di medan perang, yang itu berhak mendapatkan apa? Surga. Masya Allah, menulis ngomong gitu, ngeri. Itu tergantung. Akan ditunaikan pahala syahadahnya, lamun geus katunaikan hutang. Ini lamun antum umroh, ngutang.
Kebayang? Makanya subhanallah di situ kenapa ada ilahnya di situ istitoah kudroh itu. Ya, otomatis apa? Antum harus kepemilikan memang yang benar-benar di luar kebutuhan. Itu indahnya Islam. Seperti itu. Karena kita beribadah itu bukan gengsian, bukan gengsi ini karena ini bukan. Kita ta'abud kepada Allah sesuai dengan apa yang memang kita yakin mampu di situ. Ya. Ini diantaranya. Allah kata Nabi SAW. Falyatahallal min. Hendaklah dia cari dulu istilah lulubaran. Lulubaran heula lamun aya rasa panggih hampura baheula teh saya. Komo lamun geus kagos hampura baheula teh. Tak lamun geus diterangkeun ieu biasana mah barudak sakola ya. Urang kan pernah sakola baheula. Sok meuli bala-bala ka tukang warung. Gitu kan, meuli bala ke SMP teh meuli bala-bala. Heeh. Adahar 3 rakuna hiji gitu kan. Dan seterusnya. Dan begitu banyak pahalanya para tukang warung itu. Mereka tahu kadang-kadang, ya, mereka tahu bahwa anak-anaknya itu apa ngambil lebih. Tapi masya Allah mereka itu, kena baru dakia gitu kan. Karena biasanya yang tukang warung itu melihat bukan dari sisi ini anak siapa, karena apa yang dia dapatkan di warung itu belum tentu dia dapatkan di kampungnya dan di rumahnya. Makanya para tukang warung itu walaupun ini kecuali lamun jelas-jelas ketinggali gitu. Karena tahu mereka itu, tapi tidak bisa memastikan akhirnya mereka lapang dada. Banyak tukang warung-warung kantin sekolah seperti itu. Dan anak pernah punya murid. Dia cerita, begitu dia masuk. Aduh, santai. Saya loba dosa kasih bibi di warungnya cerita dia. Dari apa? Dari makan ini dan seterusnya. Sampai akhirnya kalau dia mondok ya, dia itu ngobrol. Dari mana sekarang juga anak. Mudah-mudahan Allah menjaga. Nah di situ dia apa? Datang ke situ. Setelah sekian puluh tahun mungkinnya dia sudah masa kuliah, udah masa ini lewat kerja dan seterusnya, dia kembali ngobrol sama kita. Kemudian dia datangi tukang warung itu. Geus teu wawureun. Saha cenah. Itu saha bener kan murid santri teh apa siswa makan lo saha udah di ieu timiliti apa kantin SMP di kantin SMP gawean mana lagi. Seperti itu. Dan itu bukan hanya dia, mungkin banyak apa siswa-siswa di mana di Indonesia itu yang kasusnya seperti ini. Makanya jangan heran kalau sudah jadi pejabat banyak apa pencuri ya. Memang kadang-kadang muncul dari masa sekolahnya itu sesuatu itu biasa. Memanipulasi data, memanipulasi ini udah biasa. Nah, dan seterusnya. Dia datang sampai ke apa? Sampai ke rumah si bibinya itu sudah nggak dagang lagi karena sudah sepuh. Ngobrol semua, pas begitu ngobrol, wah ujung-ujungnya ketawa-ketawa dan aneh gitu. Kenapa? Gitu dari sekian puluh apa? Dari sekian puluh atau sekian ratus bahkan mungkin sekian ribu ya mungkin kalau sekolah besar kan. Anak yang datang cuma 1 atau mungkin 2 orang beberapa itu. Dia merasa aneh ada apa sih? Kemudian dia ceritakan dan seterusnya. Kasus-kasus dia dulu apa dia di kantin tersebut dia ceritakan sampai nangis ibu, sampai nangis. Tapi ucapan terakhirnya yang menakjubkan apa? Semua yang dilakukan oleh anak-anak siswa itu sudah ibu maaf. Ajib. Maka kita tidak boleh meremehkan seorang pedagang kecil. Jangan meremehkan. Antum bayangkan memaafkan dari seluruh kesalahan anak-anak, mereka sudah balik gitu. Perkara sepele. Perkara besar ya. Nah, kemudian dan seterusnya dia minta maaf. Tapi bagi orang yang minta maaf ini dia telah halal bagi diri. Tapi bagi orang yang tidak minta maaf, mungkin bagi si ibu ini adalah mendapat maaf, bagi dia adalah tetap tanggungannya nanti di akhirat sama. Antum memaafkan seseorang ini, tapi dia tidak peduli dengan harta yang antum apa? Ini kan, itu tetap nanti akan ditanya. Walaupun bisa jadi itu adalah sebuah apa? Akan muncul pengampunan karena antum sudah memberi maaf. Tapi Allah Subhanahu wa taala berhak menghukumnya. Berhak kalau dia lalai sebenarnya. Subhanallah, ya. Ini bukan perkara kecil ya. Dia sampai menangis dari ribuan mungkin puluhan atau ratusan orang datang.
diceritakan sudah maafkan, dan dia memaafkan seluruh yang ibu tahu sama yang ibu tidak tahu. Saya sudah ibu maafkan semua, karena memang mereka tahu keadaan para pelajar kan begitu ya, seperti itu. Nah itu diantaranya. Nabi SAW mengatakan fal yatahallal, hendaklah apa, dilubarkan heula, diminta dihalalkan. Saya pernah ini, saya pernah ini, dan harus jujur ya, dan harus jujur, subhanallah. Dan ulah kabitaan lah ku harta batur ya, apalagi harta titipan, harta ini jangan ya, karena di situ adalah muamalah ya. Sekalipun mungkin di dunia tidak ada hukuman apa, hukuman had ya, seperti itu. Tapi harta orang lain berkaitan dengan itu akan dipinta di akhirat nanti. Subhanallah ya. Jadi kalau kepemilikan hartanya banyak, kemudian kita ambil, maka musahamah semuanya. Maka di sini orang mengambil hak orang lain itu sesuatu yang memang istilahnya mencacati keterikatan dia atau tali dia persaudaraan. Cacati betul. Jadi intinya tidak punya rasa kasih dan sayang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, ya di sini. Cuma yang jadi masalah di sini pencurian. Bagaimana berkaitan dengan pencurian ini? Ya, pencurian ini banyak macam. Pertama, ditinjau dari sisi hakikat mencuri. Ya. Jadi hakikat mencuri itu harus muncul minimal ada dua keadaan. Pertama, kepemilikan yang dicuri tersebut jelas. Jadi ini punya siapa, ini punya siapa. Artinya bahwa jelas itu imma kepemilikan yang memilikinya atau bahwa itu bukan miliknya. Yang kedua, keadaan apa? Keadaan yang dicurinya itu adalah dalam posisi aman. Tidak ada celah untuk bisa diambil orang. Itu yang namanya pencurian. Paham ya? Itu harus dipahami dalam pencurian. Pertama apa? Kepemilikannya jelas. Ya. Kedua apa? Posisinya aman. Ini ringkas saja biar kita paham. Jadi artinya apa? Kalau umpamanya kepemilikannya tidak jelas, ya, ini belum tentu apa? Termasuk pencurian. Ya. Atau masuk dalam kategori pencurian tapi tidak mengakibatkan apa? Hukuman had, dipotong tangan. Masuk dalam kategori pencurian. Makanya dalam umpamanya di dalam barang-barang tertentu mengambil, umpamanya ada nemu di jalan barang temuan, ada hukumnya, kan itu bukan milik kita. Bagaimana hukumnya kalau diambil, dan itu dilihat nisabnya. Tapi kan nggak jelas siapa pemiliknya. Paham? Itu atau umpamanya tiba-tiba di tempat duduk ramai, di tempat keramaian, aya apa? Kayak koper, usina duit wungkul. Tapi itu jelas bukan saha gitu. Ya. Seperti itu. Gak ada itu di tempat bekas ramai, terus gak ada orangnya. Terminal umpamanya sepi, jam 10 puting di terminal, usah saha. Kecuali orang gitu. Aya koper. Tapi ulah sembarangan, bisa dibuka teh jawak jelema kabeh. Kan bahaya gitu kan. Seperti itu. Ternyata tapi kondisinya, maka dianggap barang temuan. Ketika dicek, ternyata harta duit tungkul, sakoper.
Antum sok minta duit ke kapal baheulapan gitu ya. Wah, minta duit ternyata raga-raga di terminal. Dari itu pasti buka duit tunggu seperti. Tidak ada apa? Tidak ada surat kepemilikan dan seterusnya. Ternyata biasanya lamun antum tes ngawirin sabaraha ribu kali gitu kan. Nah, itu mah ini udah niat ngawirin 1000 kali menang duit sakit tuh. Dia cek itu biasanya cek mursidna teh. Ulah di beja-beja bawa heula teh. Simpan teh. Ya gitu. Kudu diwiridan deui, lamun eueuh nu ngaku berarti bener milik rezeki ti langit, tina wirid. Nah itu seperti itu. Nah itu kan bukan milik dia jelas, tapi kepemilikannya sah gitu. Nah itu maka nanti disebutkan barang temuan ketemunya kan seperti itu. Maka diumumkan 1 tahun dengan seterusnya. Kalau nisabnya jelas, bukan curi. Yang kedua adalah barangnya harus aman. Barangnya harus aman. Barang aman itu maksudnya apa? Setelah bukan barangnya tidak jelas tadi, barangnya harus aman, tertutup, tersembunyi, sehingga tidak bisa diambil secara langsung. Jadi lamun di rumah mah di jero lemari, namun dan seterusnya. Makanya antum hati-hati kalau mamanya di mana? Di luar ya. HP antum di rumah makan ditemrakeun gitu tiba-tiba cuek lewat gitu kan. Seperti itu. Tinggalkan KWC heula disimpan di meja dan seterusnya. Itu hati-hati. Bisa jadi orang tidak dianggap sebagai pencurian, tapi itu pencurian pada orang yang lalai. Dan kelalaian itu tidak apa? Tidak mengakibatkan orang yang apa? Mencurinya mendapatkan hukum had. Kenapa? Karena dua-duanya harus salah. Kita sebagai seorang muslim, hak milik kita harus betul-betul privacy. Ya. Itu. Kepemilikan kita harus apa? Jelas, kemudian apa? Harus aman. Pasti tanya, aduh, saya kalau ngeliatan duit 50 juta, di mana? Tadi di halte, gitu kan. Nah, itu bukan kalengitan, teledor karena teh. Gitu kan. Mau uang sebesar itu disimpan di halte, pada KWC ditinggalkan, teledor tuh, gitu seperti itu. Nah itu justru orang ini harus dihukum. Orang ini harus dihukum, ditakzir. Dan ketika kecelakaan kondisi seperti itu, dia bertanggung jawab untuk apa? Kalau punya orang gitu kan amanah itu, karena tidak amanah dari menjaga. Seperti itu masuk dalam nanti penitipan barang dan seterusnya, hal-hal ini seperti ini. Apakah dia harus mengganti total dan seterusnya atau tidak mengganti, itu dilihat dari sisi teledor apa tidak. Seperti itu. Ketika umpamanya antum ada kerjasama mudorobah gitu kan, atau yang lainnya, terus barang-barangnya modalnya habis dan seterusnya, itu dilihat sebab-sebabnya dan seterusnya. Ya, itu harus teliti tentang hal tersebut. Nah, tapi yang jelas di sini yang ada hukuman had tadi itu adalah ditinjau dari sisi tadi kepemilikannya milik orang. Jadi kalau umpamanya bagaimana dengan barangnya barang syarikah? Contoh umpamanya baitul mal. Ya. Orang mau atau mencuri dari baitul mal. Bagaimana hukumnya? Itu dia berdosa, jelas haram kan ada. Tapi apakah dia dihukum? Belum tentu. Karena di baitul mal itu setiap kaum muslimin ada haknya di situ. Paham nih? Di situ. Karena syirkah. Atau berkaitan dengan uang kepemilikan bersama. Ya, uang kepemilikan bersama, orang umpamanya kita 10 orang ngumpulin 10 juta gitu kan. Ternyata leungit 1 juta. Dicurigai si eta nyopot gitu. Dihukum teu? Teh dah kabeh lagi ngirim 1 juta. Ya kan? Enggak, sama nama dikeluarkan bari jeung teu duit gitu kan. Paham enggak? Nah, itu seperti itu. Karena yang dicuri itu kadang-kadang bukan milik orang, tapi hak dia diambil gitu kan. Tapi hanya ingin ikut campur saja. Jadi meh rugi gitu kan. Ngiluan ngariung tapi teu ngiluan
udunan gitu kan, pintar kodek ya. Seperti itu diantaranya. Nah itu. Jadi kepemilikannya harus jelas. Tapi kalau udah termasuk berkaitan dengan apa? Gulul. Makanya di zaman Nabi gitu kan. Gulul laisa minna man ghalla. Ya, orang yang gulul itu bukan. Gulul itu adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Itu gulul namanya. Bagaimana hukumnya? Dipotong tangan, ditakzir. Kenapa? Karena dia memungkinkan punya hak dari harta rampasan perang itu, paham ya? Tapi kalau sudah dibagikan, dia kebagian umpamanya 4/5-nya, 1/5-nya apa? Dikeluarkan untuk ini pemerintah. Ketika itu apa? Sudah dibagikan, sudah dia ngambil lagi dari yang jatah lain. Nah, itu sudah kena. Lihat nisabnya, karena dia sudah jelas kepemilikan. Wallahu taala alam. Seperti itu. Nah, ini kondisinya wallahu alam. Kemudian poin yang berikutnya, dalam pencurian itu jelas nisabnya. Dan nisab ini adalah batasan minimal atau batasan ketetapan dia mendapatkan hukuman. Nah, dengan ini kita tahu bahwa hukuman di dalam Islam itu kalau berupa apa bisa jadi berupa bentuknya apa, hukumannya qisas, itu ketika apa terjadi jinayat, kejahatan dalam fisik ya. Qisas itu bisa sampai jiwa dengan jiwa dibunuh, atau umpamanya setiap anggota tubuh kita ada qisasnya gitu kan. Umpamanya dari 10 jari ini adalah 10 ekor unta satu jarinya. Nah, dan seterusnya. Maka umpamanya di setengahnya hukuman dan seterusnya. Kita penghilangan dan yang lainnya. Itu disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang hal tersebut. Ya. Maka itu adalah hukum qisas berkaitan dengan kejahatan yang sifatnya fisik. Yang kedua adalah kejahatan yang sifatnya banyak, yaitu disebut hukum hudud. Berkaitan dengan hak orang lain, perzinahan, pencurian, minum khamar dan lainnya kan. Seperti itu. Itu di had hukum. Nah, hal-hal seperti ini jelas ya ketetapan syariatnya, yang ini begini, yang ini begini. Nah, kalau umpamanya ada sesuatu kejahatan jarimah yang di situ tidak masuk dalam qisas, juga tidak termasuk dalam hukum had tadi, maka disebut dengan ta'zir. Dan ta'zir ini dikembalikan kepada masalih dan maqasid syariah. Maslahat, madarat, dan juga maksud syariah. Maqasid syariah itu berkaitan dengan hifdun nafas, hifdul mal, hifdul din, ya, hifdul nasl, hifdul aql. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Itu disebut maqasid syariah. Syariat ini adalah untuk menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga agama, menjaga apa? Menjaga akal kita. Ini seperti itu. Jadi kalau di situ dilihat masalahnya, mafsaditnya kepada hal tersebut, maka ta'zir ini banyak tahapannya. Ada yang sifatnya bisa jadi sampai dibunuh, ya, dan seterusnya. Bisa sampai dibunuh, atau momennya diasingkan, atau hanya dicuekin dan seterusnya. Namanya ta'zir itu dikembalikan kepada hakim yang ada di pemerintahan. Seperti itu, ya. Maka hukum ta'zir ini luas dilihat dari sisi maslahat dan maqasid syariah madarat. Makanya Imam Abu Hanifah menyebutkan ta'zir orang yang apa? Orang yang sodomi itu kan ta'zir kalau menurut mazhab Hanafiyah. Bukan hukum had. Tapi ta'zir itu harus dibunuh, dilemparkan. Yang seperti itu. Dan ini sebagian orang menyebutkan hal tersebut tentang hal ini. Nah, yang jelas tentang ta'zir. Maka nanti disebutkan bagaimana kalau umpamanya berkaitan dengan tadi pencurian yang kepemilikannya, ketidakamanannya, ya, kemudian nisabnya nyampe bahkan lebih sampai triliunan gitu kan, tapi kepemilikannya
Milik saha eta duit teh. Milik rakyat sakabehna kan. Di mana seluruh kabeh. Terus tina sisi apa? Hasil pajak deh. Pajak lagi kan seperti itu. Terus dia itu mencurinya ya bukan dari sisi tidak ada keamanan di situ. Kenapa? Justru dia mendapatkan mandat untuk menggunakan harta. Maka bukan hukum had yang kena, yaitu takzir. Berarti penyelewengan itu bisa jadi masuk di situ. Makanya bisa jadi pencurian dengan korupsi itu akan berbeda hukumnya. Tapi hukum takzir tadi bukan berarti kalau takzir berarti sedikit, enggak. Bisa jadi masolihinya lebih baik hukum mati. Masalahnya itu dikembalikan kepada hakim yang melihat dari mafsadat dan madarat. Seperti itu. Jadi ulah heran namun disebutkan naon ari nu maling hayam kaya pejet. Beda karena di sini kalau yang sini hukum kepemilikannya jelas, kemudian hayamnya tertutup. Sementara dalam korupsi bisa jadi berbeda ceritanya. Dan mal korupsi itu boga mandat malah. Seperti itu. Maka nanti tapi hukumannya ketika mengambil hak orang lain dan seterusnya itu jelas sekali di akhirat yang lain. Maka di dunianya ketika diketahui tentang hal tersebut, ketika diaudit dan seterusnya, maka diberi takzir hakim. Dan yang memberi takzir terbesar adalah di Cina ya. Koruptor ya Pak, tembak mati gitu kan seperti itu kan takzir. Nah itu demikian yang berkaitan dengan hal ini. Dan ini penjelasan hadis ini, hadis terakhir ini disebutkan dan Nabi SAW berkaitan tidak boleh dipotong tangannya ketika pencuriannya di bawah 1/4 dinar. 1 dinar itu ya sekarang 4,25 gram 1 dinar itu. Berarti kalau umpamanya 1/4-nya berarti 1,005 gram. Nah, berarti lamun ayeuna harga sak gramna 2 juta, enak kan naik Mas ya? Mas naiknya 2 juta berarti lamun sadinar teh. Kebayangkan lamun antum boga duit sadinar 8 juta 500 8 juta 500 dinar. Mun boga 20 dinar berarti seberapa? Nah, 2 kali 8 160 180 juta 180 jutaan lah. Nah, berarti sekarang mah berarti nisab apa? Nisab emas teh bukan 85 juta lagi. 100 kan ya? Begitu. Nah, berarti kalau umpamanya mencuri 1 juta sekian, yang jelas kepemilikannya, dia ternyata dia maling Gucci, harganya 2 juta, seperti itu. Sebab apa? Kepemilikannya apa? Jelas. Kemudian apa? Tersembunyi, dikunci, pantona jeung naon, dibobok, dicuri tanpa sepengetahuan, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Dengan catatan itu juga harta kepemilikannya bukan yang berkaitan dengan keluarga, anak, orang tua, hamba sahaya dan majikannya. Seperti itu. Jadi lamun bapana nu nyokotna mah malah hukuman. Tawa anak nu nyokotna malah hukuman. Nah, tapi lamun tetanggana dan seterusnya, adina lanceukna karena di luar itu beda. Wallahu ta'ala alam. Demikian ya bahasannya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih dari doa saya dan saya hasilnya yang bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya kami kasih jawab. Jika ada yang bertanya, kami silakan. Kalau misalnya mengambil harta yang milik bersama misalnya, bertanggung jawaban nanti lagi kalau pribadi mah dia misalnya. Iya, berarti kan kepada syarikat tersebut. Kenapa tidak dihukum? Itu dikembalikannya kepada kepemilikan yang banyak orang tadi. Kalau umpamanya kenapa tidak dihukum di dunia? Karena ada hak di dalamnya. Makanya di situ berarti yang dihukumnya dari sisi tidak amanahnya nanti di akhirat. Berarti dia akan ada kedoliman kepada 10 orang tersebut. Namun ayeuna harta milik warga Indonesia 2 sekian miliar orang,
Ya sok sanajan nu dipaling dengan ukur sekian triliun kalau mau dibagi-bagi dosana ke setiap miliar teh kasih ieu boga utang 20.000 kasih 20.000 sok ditumpukeun dia kumaha tadi akhirat. Nasallallahu alaihi wa sallam. Naudzubillah. Soalnya biasa lalu koruptor sebenarnya karena lain orang anak lain makin bawa bikin karena bagi keluarga Harta koruptor. Ya. Memang betul pola berpikir masyarakat itu harta koruptor. Harta koruptor milik siapa? apakah milik rakyat atau gimana? Maka pada hukum asalnya kalau memang diketahui tentang itu harta koruptor itu dikembalikan kepada apa? Hakim yang ada, pemerintah. Maka harta itu tidak bisa diambil dari gimana duit orang kaya hakna diambil dari antum nyokot susah tuh. Sok sanajan ya koruptor juga punya hak, ada haknya dia pakai gitu kan. Kepake. Ya ketika antum mengambil hak dia, buatin hak antum mah lebih saeutik tibatan hak koruptor eta gitu kan. Seperti itu. Maka itu dikembalikan kepada pemerintah. Jadi tidak ini. Karena tidak jelas di mana hak antum gitu. Bermotif jazakallahu kepada Ustaz atas informasi. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jika tidak ada yang dipertanyakan lagi, dicukupkan pertemuan dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.